Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang TVRI. Hari ini Kamis 26 Juni 2025. Kali ini bersama saya Brigita Kue. Dan saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Siang hari ini. 48 WNI dan 1 WNA dievakuasi dari Iran tiba di Indonesia pada Rabu malam. Para WNI baru bisa keluar dari bandara 2 jam setelah mendarat karena proses administrasi. Peneliti geologi mendapati resiko bencana lain selain erupsi Merapi. Pergerakan sesar aktif di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berpotensi terjadinya gempa tektonik. Saudara, 48 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam. Para WNI baru bisa keluar dari bandara 2 jam setelah mendarat karena proses administrasi. 48 WNI yang dievakuasi dari Iran, Yaman, dan Israel tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu. Sebagian dari mereka tiba dengan menggunakan pesawat komersial Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56 dan mendarat pada pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. 1 warga negara asing termasuk dalam rombongan yang dievakuasi di gelombang kedua pemulangan. WNI yang dipulangkan merupakan pekerja migran Indonesia dan mahasiswa. Meski telah mendarat sejak Rabu sore, namun para WNI baru bisa keluar dari bandara sekitar pukul 19:44 waktu Indonesia Barat atau 2 jam setelah mendarat. Sebab mereka harus melewati serangkaian proses pemeriksaan dokumen perjalanan di imigrasi dan IMEI di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Setelah sejumlah prosedur administratif rampung, para WNI baru diperbolehkan pulang. Total ada 97 warga negara Indonesia yang telah dievakuasi dari Iran untuk dipulangkan ke tanah air. Sementara itu Kemlu mencatat ada sekitar 200 WNI yang masih memilih untuk bertahan di Iran meski konflik semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Israel atas serangan ke Iran pasca gencatan senjata. Sementara itu, Garda Revolusi Iran memperingatkan Amerika Serikat dan Zionis Israel bahwa Iran akan melakukan respon lebih kuat dan target lebih luas atas serangan mereka ke Iran. Presiden Donald Trump menegur Israel dengan keras atas aksi militer Israel setelah kesepakatan gencatan senjata dan menuduh Israel dan Iran melanggar perjanjian tersebut hanya beberapa jam setelah ia mengumumkannya. Kepada wartawan di Washington DC, Amerika Serikat, Trump mengatakan Israel melancarkan serangannya segera setelah kesepakatan dicapai. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan ia telah memerintahkan militer untuk melancarkan serangan baru terhadap target-target di Teheran sebagai tanggapan atas rudal yang ditembakkan Iran. Iran membantah telah meluncurkan rudal apapun dan menyatakan serangan Israel telah berlanjut selama 1,5 jam setelah gencatan senjata seharusnya dimulai. Di Teheran, Iran, juru bicara Garda Revolusi Iran Letnan Kolonel Ibrahim Zolfagari menyatakan Israel melanggar gencatan senjata dan mengancam akan memulai kembali perang jika serangan berlanjut. Ia memperingatkan Amerika Serikat dan Zionis Israel, Iran akan melakukan respons lebih kuat dan target lebih luas atas serangan ke Iran. Serangan Iran ke berbagai wilayah yang diduduki Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, seharusnya menjadi pelajaran. Konflik mematikan selama 12 hari antara Iran dan Israel menewaskan 610 orang di Iran dan 28 orang di Israel. Pejabat Kementerian Kesehatan Iran Hossein Kermanpour mengatakan serangan Israel di Iran sejak 13 Juni telah mengakibatkan 610 kematian dan 4.746 orang luka-luka. Sementara itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa Iran meluncurkan 500 hingga 550 rudal balistik dan lebih dari 1.000 pesawat tanpa awak selama konflik tersebut, menewaskan 28 warga Israel dan menyebabkan kerusakan luas.
Pemboman tersebut merusak puluhan lokasi infrastruktur, membuat ratusan rumah tidak dapat dihuni dan memaksa banyak warga Israel mengungsi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa konflik yang dipicu oleh Israel telah berakhir sekarang dan meminta badan-badan pemerintah untuk segera mengalihkan upaya ke arah rekonstruksi. Iran akan menangguhkan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA menyusul konflik dengan Israel. Sementara itu, Kepala IAEA menyatakan akan mengirimkan inspekturnya untuk memeriksa fasilitas nuklir Iran dan melakukan verifikasi atas stok uranium yang diperkaya. Juru bicara Parlemen Iran Muhammad Bakir Kalibaf menyatakan Parlemen Iran telah menyetujui rancangan undang-undang untuk menangguhkan kerjasama dengan pengawas nuklir PBB Badan Energi Atom Internasional IAEA dan akan melanjutkan program nuklirnya dengan lebih cepat. Langkah yang masih memerlukan persetujuan akhir dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran itu dilakukan menyusul perang udara dengan Israel. Kalibaf menyatakan IAEA bahkan menolak untuk mengutuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebutnya telah merusak kredibilitas badan internasional tersebut. Sementara itu, investor bersiap menghadapi lonjakan harga minyak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran sangat berhasil. Saul Kafonik, pengamat energi senior di firma riset ekuitas MST Marquee di Sydney, menyatakan skenario yang mungkin terjadi adalah Iran merespons dengan menargetkan kepentingan Amerika di Timur Tengah, termasuk infrastruktur minyak teluk atau mengganggu jalur kapal di Selat Hormuz. Selat Hormuz yang terletak di antara Oman dan Iran merupakan rute ekspor utama bagi produsen minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyatakan prioritas utamanya saat ini adalah mengirim kembali inspektur IAEA ke fasilitas nuklir Iran untuk menilai dampak serangan militer Israel dan Amerika Serikat serta melakukan verifikasi terhadap stok uranium yang diperkaya. Pernyataan Iran yang menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan khusus untuk melindungi bahan dan peralatan nuklirnya disebut Grossi telah mengindikasikan bahwa Iran memiliki materi nuklir tersebut dan mengisyaratkan sebagian besar materi itu selamat dari serangan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, aparat penegak hukum memastikan peristiwa tanah longsor dengan 7 korban jiwa di Kecamatan Bolano, Lambunu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah murni bencana alam. Sesuai hasil identifikasi pihak APH di kawasan Gunung Talenga, tidak ditemukan bekas aktivitas tambang ilegal maupun alat berat di lokasi kejadian. Hasil identifikasi aparat penegak hukum atau APH Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah di kawasan Gunung Talenga, Kecamatan Bolano, Lambunu. Pasca tanah longsor dipastikan murni bencana dipicu oleh faktor alam serta tingginya intensitas curah hujan. Kapolres Parigi Motong AKBP Hendrawan Agustian Nugraha menegaskan di lokasi kejadian tidak terdapat pertambangan yang manual maupun menggunakan alat berat. AKBP Hendrawan menyebutkan selama beberapa jam menuju ke lokasi kejadian serta proses pemantauan dengan jarak tempuh 5 jam dan harus melewati beberapa sungai dengan arus yang sangat deras. Di bawah hutan lereng Gunung Talenga hanya terdapat kebun kopi milik masyarakat setempat. AKBP Hendrawan berjanji tetap melakukan pendalaman terhadap adanya laporan aktivitas ilegal logging di wilayah hutan ini, sehingga bila terdapat bukti menguatkan, maka akan dilakukan penindakan hukum. Di sana tidak ada pertambangan yang terjadi, baik itu yang manual kah ataupun dengan alat berat. Jelas secara murni emang karena hujan deras, curah air yang emang cukup banyak, debit air, sehingga ada terjadinya tanah longsor tersebut. Lagi logging kami masih dalami di atas, tidak ada aktivitas untuk legal logging. Masyarakat emang pada saat informasi dari warga setempat itu beliau berteduh di pondok. Berdasarkan hasil pengamatan tim SAR dari luasan longsor di kawasan Gunung Talenga diperkirakan mencapai 2 hektar dengan panjang landasan longsor dari mahkota hingga bagian bawah sama dengan 15 meter.
Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe. Kontributor TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, seluruh korban tanah longsor di Pulau Lambunu, Sulawesi Tengah berhasil ditemukan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Amirullah Jarabe. Selamat siang Amirullah, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya. Baik, selamat siang rekan Sami dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Untuk hari ini saya bisa menyampaikan informasi terkini dari pasca tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Memang proses pencarian di hari keempat terhadap korban bencana alam tanah longsor Gunung Talenga dinyatakan hari ini telah usai setelah seluruh jenazah korban tanah longsor itu ditemukan sejak kemarin hingga hari ini diturunkan dari tempat kejadian. Bisa saya jelaskan sedikit dari penemuan terakhir, 2 korban menjelang sore kemarin, tim SAR gabungan hanya mampu berupaya melakukan proses evakuasi pada Kamis pagi ini. Penemuan tersebut melengkapi daftar korban masing-masing identitas, yaitu Sahrat alias Eo, usia 43 tahun, kemudian Faisal alias Ijal, usia 28 tahun, kemudian Arun, usia 17 tahun, kemudian Latif alias Subran, berikan wawancara kami dengan Kepala Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuh korban bencana tanah longsor Kecamatan Bolano Lambunu dinyatakan seluruhnya dapat dievakuasi. Insya Allah ini akan menutup apel dengan dinyatakan operasi pencarian dan korban itu dinyatakan selesai. Hasil identifikasi atas kejadian yang menimpa 7 warga pekerja petani kayu tersebut, pihak BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bencana, terutama saat melakukan aktivitas di wilayah pegunungan ataupun hutan. Menyusul saat ini masuk pada musim pancaroba, sehingga tingkat kerentanan dan potensi bahaya sudah diprediksi dengan mempertimbangkan curah hujan selama 3 jam terakhir. Kemudian sebagai antisipasi ke depan, Pemprov Sulawesi Tengah juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya daerah rawan banjir dan tanah longsor, agar masyarakat dapat memahami berbagai ancaman dan risiko ketika melakukan aktivitas penambangan di lokasi yang rawan bencana. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Amir. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, selain erupsi Merapi, berdasarkan penelitian geologi mendapati resiko bencana lain dari pergerakan sesar aktif di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sesar tua sempat merusak struktur peradaban kuno dan berpotensi terjadinya gempa tektonik. Bukti keberadaan sesar aktif ditemukan di beberapa lokasi, dari pemukiman warga hingga bantaran sungai yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada titik tertentu, peneliti menemukan sisa pergerakan sesar likuifaksi gempa atau pergerakan tanah intensitas besar pada masa silam yang dimungkinkan saat itu merusak bangunan candi dan lainnya. Hasil penelitian yakni keberadaan sumber air hangat di sekitar Kecamatan Tempuran dan air asin di Borobudur memperkuat analisa potensi gempa dari pergerakan sesar masih dapat terjadi setiap saat. Kajian mendalam terkait garis maupun alur sesar dari perbukitan Menoreh, Merbabu, Merapi, dan Sumbing di Kabupaten Magelang masih terkendala lokasi dan sumber daya pendukung.
Potensi bencana selain erupsi Merapi ini dibahas pada dialog kebencanaan, pengurangan resiko gempa bumi, dan likuifaksi akibat sesar lokal antara BPBD Kabupaten Magelang dengan akademisi dan unsur lainnya. Di wilayah Kabupaten Magelang ini berdasarkan identifikasi awal yang sudah kita lakukan, kebetulan kita sudah melakukan identifikasi awal di wilayah Magelang bagian selatan, keberadaan sesar ini nyata adanya. Nah, ini kan juga perlu pensikapan untuk bagi semua stakeholder. Harapan kita untuk melakukan perlindungan yang maksimal kepada warga masyarakat terhadap resiko bencana gempa bumi karena aktivitas sesar ini bisa kita akomodir, kita lakukan. Ukur secara detail itu jenisnya sesar apa, hanya berapa, lanjutannya kemana. Ya. Kesulitannya kan banyak. Kalau di sini ada, nanti ke utara lagi sudah ketutup endapan Merapi, tutup endapan Merbabu. Nah, kita cari sikapan yang bisa tertoleh daun, biasanya di sungai-sungai itu makanya lebih resisten. Di situ ada sejak sesar, tadi kita temukan. Sebagai mitigasi awal, BPBD Kabupaten Magelang gencar mengedukasi dan melakukan pemetaan resiko dampak dan antisipasi melalui kajian dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan unsur lainnya. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah. Saudara, tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu 30 kg. Narkoba jenis baru yang terbentuk liquid rokok elektrik atau vape sebanyak 2.000 kemasan. Dalam pengamanan puluhan kilogram sabu dan narkoba jenis baru ini, petugas gabungan menghentikan laju kapal yang diduga di dalamnya terdapat narkoba. Petugas gabungan sempat menembakkan beberapa kali ke udara membuat satu kurir narkoba nekat terjun ke dalam laut. 3 kurir narkoba jaringan internasional yang berhasil diamankan di perairan Tanjung Api Sei, Sembilang, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Selain mengamankan para tersangka, petugas berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 30 kg dan 2.000 kemasan narkoba jenis baru berbentuk liquid rokok elektrik atau vape. Para tersangka mengaku narkoba yang mereka bawa akan beredar di wilayah Sumatera Utara serta Sumatera Selatan. Sementara liquid rokok elektrik tersebut akan beredar di wilayah Madura. Dalam menjalankan bisnis haram, ketiga tersangka mengaku mendapatkan upah masing-masing senilai 90 juta rupiah. Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jane Kelvin Simanjuntak menyatakan pengungkapan jaringan narkoba internasional ini berawal dari kecurigaan petugas Satpol Airut Polres Tanjung Balai merespon laporan masyarakat terhadap kapal nelayan yang diduga sebelumnya telah berhasil membawa masuk narkotika jenis sabu seberat 10 kg. Untuk kapal yang sampan di belakang itu, kita tangkap sudah ada yang disembunyikan di kamuflase di pemakaman umum di belakang rumah tersangka. Modusnya unik dengan cara menanamkan di pemakaman milik warga umum. Dan ada lagi 10 kilo lainnya di kapal yang berbeda, sampan yang berbeda, itu kita tangkap di perairan Asahan. Kolaborasi dengan Polda Sumatera Utara mengungkap kasus jaringan GS. Jaringan GS ini yang sangat beberapa kali DPO baik di Polda Sumatera Utara, Polres Asahan juga ada, Polres Tanjung Balai ada, dan Kini polisi tengah memburu bos besar pengendali narkoba jaringan internasional Indonesia Malaysia berinisial GS yang sudah kerap mengendalikan narkotika masuk ke wilayah Indonesia dari jalur tikus perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saudara, Bea Cukai Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta musnahkan ribuan batang rokok ilegal serta minuman keras di gudang Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai ini sebagai langkah untuk memutus peredaran rokok ilegal ke seluruh Indonesia.
Sebagai jalur distribusi peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, Bea Cukai Jawa Tengah DIY berhasil menggagalkan distribusi rokok ilegal yang akan dikirim melalui jalur tol maupun pelabuhan di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan digagalkannya peredaran 64,5 juta batang rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah dari kurun waktu Januari hingga bulan Juni 2025 dengan kerugian negara sekitar 4,2 miliar rupiah. Selain berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai ini, Bea Cukai juga berhasil mengamankan ribuan liter minuman beralkohol yang hendak dibawa keluar dari Jawa Tengah. Dalam peredaran rokok tanpa disertai cukai atau rokok ilegal ini, Kepala Bea Cukai Jawa Tengah DIY mengaku banyak modus yang dilakukan untuk mengedarkan rokok ilegal tersebut. Kita untuk memutus, ya kalau bisa memang satu mulai dari tempat pabriknya, lokasi industrinya, kemudian bagaimana di jalur distribusinya ini, dan di daerah pemasaran. Nah kita yang dominasinya tadi itu dilakukan upaya ternyata berusaha memutus mata rantai supaya di daerah pemasaran itu menjadi berkurang, syukur-syukur bisa hilang. Maka ya kita membantu kontribusi supaya pasar di tempat pemasaran itu bisa masuk lagi nanti produk-produk legal dari perusahaan-perusahaan yang melakukan tadi. Nah, Kepala Bea Cukai Jateng DIY Iming Eko Putra mengatakan pihaknya akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal yang melewati Jawa Tengah. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi wilayah jalur distribusi yang menjanjikan untuk peredaran rokok ilegal, baik jalur darat maupun jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah. Saudara, sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Saudara, kita menuju rekan Syahrudin langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Syahrudin, silakan. Ya baik, terima kasih Fahmi. Dapat kami kabarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, di mana saya berada tepat di hadapan atau di depan Bendungan Sepaku Semoy yang merupakan sumber air baku untuk kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan kita mengabarkan bahwasanya Bandara VVIP Nusantara yang berada di kawasan Penajam Pasir Utara, kawasan Ibu Kota Nusantara, kini secara prinsip telah rampung dan siap difungsikan, di mana pembangunan ini telah mencapai tahap akhir dengan penyelesaian landasan pacu dan sejumlah fasilitas terminal yang secara progres hampir 100%, dan serta fasilitas pendukung lainnya seperti helipad yang kini tengah dalam pengerjaan. Bandara VVIP Nusantara yang terletak di kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, kini secara prinsip telah rampung dan siap difungsikan. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, Dani Sumadilaga, dalam wawancara bersama TVRI Nusantara baru-baru ini. Menurutnya, pembangunan bandara ini telah mencapai tahap akhir, baik dari sisi darat maupun sisi udara. Untuk sisi darat, landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter telah selesai dibangun. Bahkan, fasilitas ini telah digunakan dalam sejumlah kegiatan kenegaraan oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo, serta Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Pembangunan sisi udara yang ditangani oleh Kementerian Perhubungan juga telah rampung, baik fasilitas utama seperti ruang VIP, terminal penumpang, area bagasi, dan ruang layanan pendukung telah tersedia. Kedepan, bandara ini juga direncanakan dilengkapi dengan layanan imigrasi dan fasilitas tambahan lainnya. Jadi kalau bandara VVIP secara prinsip sudah selesai. Ada dua, ada sisi darat dan ada sisi udara. Sisi darat landasan pacunya 3.000 meter dengan lebar 45 meter sudah selesai, sudah digunakan. Bahkan terakhir Pak Wapres kan mendarat di sana ya. Sekarang penyelesaian drainase, kemudian ada beberapa dinding-dinding penahan tanah, serta aliran-aliran air untuk memastikan areanya aman dan baik.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan atau BBPJN Kalimantan Timur, Hendro Satrio, menyebutkan penyempurnaan sedang dilakukan pada beberapa elemen pendukung, seperti sistem drainase, dinding penahan tanah, dan aliran air guna memastikan keamanan dan kenyamanan area sekitar. Termasuk marka dan lampu pengarah pendaratan, saat ini pun telah terpasang, dan pihaknya saat ini masih melanjutkan pembangunan 3 helipad untuk pendaratan helikopter, serta lining, saluran, dan pengerjaan lereng sekitar area bandara. Bandara VVIP program kita sudah 97%, jadi kalau untuk runway-nya, taxiway, apron-nya, kemudian saluran, kemudian jalan inspeksi, jalan pengalihan, pagar, dan lain-lain, itu kita sudah selesai. Nah sekarang yang belum tinggal kami sedang mengerjakan pembangunan 3 buah helipad buat pendaratan helikopter ya, sama lining saluran. Jadi lining saluran sedang kami kerjakan, sama kita juga lagi ngerjakan lereng. Dengan beroperasinya bandara ini, diharapkan mobilitas barang dan penumpang menuju ibu kota Nusantara akan semakin mudah dan efisien, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kawasan strategis nasional tersebut. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya baik, kini kita menuju ke berita berikutnya, masih mengenai Bandara VVIP Nusantara di kawasan ibu kota Nusantara. Di Penajam Pasir Utara kini resmi beroperasi setelah memperoleh sertifikasi oleh Direktorat Bandar Udara pada 12 Juni 2025 lalu. Sertifikasi ini menandakan bahwa seluruh fasilitas dan aspek operasional bandara telah layak dan siap menjadikannya untuk menjadi bandara yang untuk melayani penerbangan kenegaraan dan juga domestik maupun umum secara internasional. Disampaikan oleh Imam Alwan, pelaksana tugas Kepala Bandara VVIP Nusantara, yang menyebutkan bahwa operasional bandara telah mendapatkan sertifikasi resmi per tanggal 12 Juni 2025 dari Direktorat Bandara Udara. Sebelum dioperasikan, fasilitas bandara telah melalui proses verifikasi dan termasuk tindak lanjut teknis terhadap sejumlah catatan dari pihak regulator. Seluruh fasilitas pendukung operasional dinyatakan siap, termasuk kehadiran 41 personil teknis yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Perhubungan. Menurut Imam Alwan, seluruh aspek teknis dan operasional telah siap sepenuhnya untuk melayani penerbangan baik secara domestik maupun internasional. Pihaknya kini menunggu tindak lanjut dari otorita IKN terkait perubahan regulasi agar bandara ini dapat difungsikan sebagai terminal penerbangan umum secara penuh. Fasilitas kita di sini ini sudah diverifikasi oleh teman-teman dari Direktorat Bandar Udara. Kemudian secara teknis juga sudah kita tindak lanjuti catat-catatnya, dan saat ini per tanggal 12 Juni kemarin Bandar Udara kita resmi beroperasi dan ditunjukkan dengan sudah diterbitkannya sertifikat bandar udara per tanggal 12. Jadi status bandar udara kita ini saat ini adalah bandar udara sudah beroperasi. Terkait dengan operasional, fasilitas sudah siap, sudah dapat sertifikat, kemudian personil juga sudah ditetapkan. Kami di sini ada 41 personil teknis yang sudah di SK-kan di sini. Jadi secara teknis dan operasi sudah siap untuk melayani penerbangan. Sejak awal tahun 2024, Bandara VVIP Nusantara telah beberapa kali melayani pendaratan pesawat yang membawa tamu kenegaraan. Di antaranya adalah Joko Widodo, Presiden periode lalu, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendarat di bandara tersebut dalam agenda resmi. Dengan beroperasinya Bandara VVIP Nusantara, diharapkan konektivitas ke wilayah ibu kota Nusantara semakin meningkat, serta mendukung agenda percepatan pembangunan nasional di kawasan strategis tersebut. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya baik, demikian sejumlah berita dapat kami kabarkan langsung dari kawasan ibu kota Nusantara. Kini kita kembali ke studio bersama Fahmi. Baik, terima kasih Syahrudin, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi berharap para kepala daerah mampu menghidupkan koperasi desa, kelurahan,
Kopdeskel di daerah masing-masing. Upaya tersebut diyakini mampu menghidupkan rasa keadilan sosial bagi rakyat. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menjelaskan sejalan dengan amanah pendiri bangsa, koperasi diharapkan mampu dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Kopdeskel Merah Putih dalam pelaksanaannya melibatkan jajaran kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Menkop Budi Ari mengajak kepala daerah agar bersama-sama merealisasikan kebijakan tersebut karena akan memiliki dampak positif kepada masyarakat. Bagaimana program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa dieksekusi dengan baik untuk seluruh pemimpin daerah di seluruh Indonesia. Karena manfaat keberadaan program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini memang untuk memberantas kemiskinan ekstrim, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempercepat kemajuan dan pembangunan desa di seluruh Indonesia. Menkop Budi Ari mengatakan keberadaan Kopdeskel Merah Putih akan membantu rakyat untuk memperoleh harga komoditas dengan harga terjangkau. Karena selama ini beberapa produk usaha yang dibutuhkan masyarakat kerap melalui rantai distribusi yang panjang. Saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kegiatan retret kepala daerah akan disampaikan langsung bersama reporter TVRI Farhan Rahman langsung dari IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Selamat siang Farhan. Farhan, silakan dengan informasi selengkapnya. Iya, selamat siang Fahmi. Untuk agenda hari terakhir retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, ini masih sama seperti kemarin. Untuk pagi hari diawali dengan senam pagi, kemudian dilanjutkan dengan apel pagi. Kemudian setelah apel pagi, seluruh kepala daerah ini memasuki Balairung IPDN untuk menerima sejumlah pembekalan dari menteri-menteri terkait. Yang pertama tadi disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyampaikan kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan moderasi beragama, yang diartikan ini adalah bukan modernisasi agama, melainkan sikap dan pemahaman terhadap agama perlu direaktualisasi. Kemudian yang kedua tadi ditekankan perlunya menggunakan bahasa agama dalam berkomunikasi dengan publik. Dan yang terakhir disampaikan kepada seluruh kepala daerah bahwa agama ini perlu dirawat, diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana agama itu bisa dijadikan energi untuk merangkul dan memberikan loyalitas penuh terhadap masyarakat. Kemudian setelah itu materi kedua tadi disampaikan oleh Menpan RB Rini Widiantini. Ada 3 hal juga tadi yang kami catat. Yang pertama adalah pentingnya reformasi birokrasi di pemerintahan daerah, karena seluruh kepala daerah adalah panglima di dalam melakukan transformasi birokrasi di daerah, sehingga ditekankan agar kepala daerah selalu melakukan orkestrasi yang baik terhadap program-program pemerintah. Kemudian yang kedua tadi disampaikan terkait dengan pentingnya layanan publik, karena layanan publik ini adalah ujung tombak daripada layanan reformasi birokrasi. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan masalah pentingnya pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem merit di manajemen ASN. Nah, untuk saat ini yang baru saja selesai memberikan materi adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan saat ini seluruh kepala daerah sedang melakukan isoman terlebih dahulu. Kemudian nanti masih ada materi yang akan disampaikan oleh sejumlah menteri. Kemudian nanti rencananya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat baru dilakukan penutupan. Nah, penutupan ini diawali dengan apel, maksud kami Parade Manggala. Kemudian ada pemberian PIN alumni kehormatan dan dilanjutkan dengan penutupan. Nanti akan kita update lagi Fahmi bagaimana jalannya penutupan retret gelombang kedua langsung dari IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Sementara kita ke Anda dulu, Fahmi. Baik, terima kasih Farhan. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Kami akan segera kembali. Nah, udah yuk nontonnya. Udah dulu ya. Liburan penuh cerita bersama keluarga di Indonesia aja.
Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemani libur sekolah, ada yang seru nih di TVRI. Program edukatif yang dikemas secara menarik, melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, Kak mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Omnivora. Karena cenderung memakan serangga. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak. Pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2. Setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat meluas hingga di 2 titik lokasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama Rizky Junando Sandi langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Rizky. Rizky, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, selamat siang Fahmi dan saudara, dapat kami informasikan bahwa memang kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di daerah Kabupaten 50 Kota hingga saat ini masih terus terjadi dan makin meluas, saudara. Adapun informasi yang kami dapatkan langsung dari Kalaksa BPBD, Kabupaten 50 Kota menyatakan bahwa sebelumnya untuk kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten 50 Kota tercatat seluas 2 hektar. Namun tercatat per hari ini kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di daerah tersebut meluas hingga 5 hektar luasnya. Dan saudara, dapat kami informasikan pula bahwa hingga sore kemarin api yang menyala di sisi tebing dengan ketinggian 90 derajat dan memang sangat sulit untuk dapat dipadamkan. Dari BPBD dan tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan juga dibantu oleh masyarakat masih kesulitan untuk dapat mengakses lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di sekitaran daerah Kabupaten 50 Kota tersebut. Untuk kebakaran 5 hektar tersebut, menurut dari Kepala BPBD ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50 Kota Rahmadinul menyatakan bahwa meluasnya kebakaran tersebut disebabkan karena memang lahan yang terbakar, baik itu untuk lahan yang terdekat dengan pemukiman masyarakat berjenis dengan lahan gambut. Oleh sebab itu memang dari pihak BPBD menyatakan bahwa lahan gambut masih sangat sulit untuk dapat dipadamkan, bahkan untuk titik api yang tersebar di daerah tersebut pun hingga saat kini masih bertambah, saudara. Dan untuk hari ini BPBD Kabupaten 50 Kota juga masih terus melakukan monitoring terhadap lokasi lahan kejadian kebakaran tersebut. Kebakaran hutan ini juga diduga disebabkan adanya warga yang membuka lahan ataupun aktivitas masyarakat di sekitaran daerah terjadinya kebakaran dengan cara membuka lahan dengan melakukan membakar lahan tersebut, saudara. Dan dugaan sementara juga adanya warga yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut dan adanya puntung rokok yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Kabupaten 50 Kota tersebut. BPBD Kabupaten 50 Kota mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran di daerah lahan gambut terutama, dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, saudara. Kondisi cuaca yang juga memang hingga saat ini masih cukup ekstrim, terutama untuk iklim panas di daerah tipe ekuatorial 2, terutama di daerah Kabupaten 50 Kota, masih menjadi salah satu faktor penyebab adanya kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di daerah tersebut. Sekian laporan dari Sumatera Barat, kembali ke studio Fahmi. Baik, terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Tingginya harga bahan pokok, beras dan cabai memicu inflasi. Guna menekan harga bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar operasi pasar dengan suplai 2 ton beras premium dan 100 kg cabai rawit dengan harga yang murah.
Disperindak Lamongan akan terus melakukan operasi pasar sebagai komitmen menjaga kestabilan harga dan memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih mudah dan terjangkau. Dari Lamongan, Haris Saktiono melaporkan. Ya, saudara, kita mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada acara seminar nasional dan bedah buku optimalisasi valuasi ekonomi sumber daya kelautan untuk mendukung swasembada pangan nasional oleh penulis Nimi Zulbainarni dari Institut Pertanian Bogor, anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia Rohmin Dahuri menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap lingkungan. Pada acara seminar nasional dan bedah buku optimalisasi valuasi ekonomi sumber daya kelautan untuk mendukung swasembada pangan nasional oleh penulis Nimi Zulbarnaini dari Institut Pertanian Bogor, anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap lingkungan. Hal ini disoroti akibat maraknya pembangunan yang berpotensi merusak sumber daya alam di Indonesia. Dr. Nimi itu menganjurkan dan memastikan bahwa pola pembangunan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development principle. Jadi artinya pembangunan itu jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi ya, tetapi harus juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja gitu, jangan sampai merusak kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sementara itu, Wakil Komisi 4 DPR RI Abdul Haris turut mengapresiasi langkah dari para ahli di bidang kelautan untuk lebih memperhatikan isu kerusakan alam akibat pembangunan dan berharap bahwa buku ini dapat memberikan masukan yang positif bagi kementerian dan lembaga terkait. Saudara, sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di industri pertahanan dalam hal pembuatan kapal, PT PAL terus mengejar kemandirian pembangunan industri alutsista pertahanan di dalam negeri. Saat ini PT PAL sedang membangun kapal perang dengan panjang 140 meter yang merupakan pengembangan dari frigat Arrowhead 140 dari perusahaan Babcock asal Inggris. Kapal perang fregat Merah Putih, produk kapal perang jenis fregat yang sedang dibangun PT PAL, terus dipercepat pembangunannya agar dapat segera di-launching pada kemungkinan akhir tahun 2025. Kapal perang fregat Merah Putih ini diklaim mampu menjalani berbagai jenis pertempuran laut, mulai dari anti kapal selam, anti kapal permukaan, dan anti serangan udara. Pembangunan kapal ini secara siluet sama dengan Arrowhead Inggris, namun secara konstruksi memiliki perubahan cukup drastis dan tonase beban yang jauh lebih berat dari versi aslinya. PT PAL salah satu industri maritim sebagai penguatan pertahanan. Jadi PT PAL salah satu industri yang mendukung cita-cita dari Presiden Prabowo, di mana pertama kita mendukung penguatan pertahanan independence di bidang maritim. Kemudian kekuatan pertahanan di bidang energi. Yang ketiga, penguatan pertahanan di bidang pangan. Kemandirian alutsista adalah hal yang mutlak dan menjadi langkah awal untuk menghindari segala ancaman embargo ataupun sabotase lawan. Melihat berbagai kemajuan yang dihasilkan PT PAL, Kepala Biro Informasi Komunikasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas optimis Indonesia mampu mandiri di sektor pertahanan yang juga merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah komitmen pemerintah. Bagaimana kita memperkuat postur pertahanan, melakukan modernisasi. Tentunya kita memahami bahwa di masa lampau ada sejarah-sejarah kelam yang memang membatasi kita dengan adanya embargo. Sehingga visi Presiden Prabowo membangun kemandirian itu berupaya untuk dikuatkan dan komitmen ini terus dijalankan. Makanya dengan kunjungan kegiatan hari ini, kita ingin meninjau langsung dengan teman-teman media melihat progresnya sampai di mana. Dan tentunya dengan adanya pencapaian yang sudah disampaikan tadi dalam pemaparan termasuk rencana strategis jangka panjangnya,
upgrade apa yang sudah dicapai, proses untuk frigate Merah Putih, kemudian ke depan ada proses juga kapal selam Scorpio yang dikerjakan dalam waktu dekat. Tentunya ini menunjukkan kualitas kita yang tidak kalah dan berkelas dunia. Ini salah satu tipe yang yang paling canggih di dunia dan bisa dilakukan di Indonesia. Dan ini udah proses pembuatan yang kedua malah ya Bu ya, proses pembuatan yang kedua. Dan mungkin kalau kita bisa bagus, bisa percepat, malah kita bisa menguasai pasar Asia. Seperti tadi Pak Karu juga bilang. Jadi kalau saya doanya malah semakin cepat semakin bagus. Kapal perang Frigate Merah Putih dengan panjang 140 meter ini diklaim paling canggih dibanding kapal fregat generasi sebelumnya dan punya kapabilitas yang mumpuni. Saudara, PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 3 Palembang menyiapkan sebanyak 14.520 tempat duduk kereta api menjelang libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Total kapasitas tempat duduk tersebut disediakan untuk keberangkatan kereta api selama periode 26 hingga 30 Juni 2025. 14.520 tempat duduk disiapkan PT KAI untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang menjelang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Manajer Humas PT KAI Aida Suryanti dalam rilisnya mengungkapkan 14.520 tempat duduk itu disediakan untuk penumpang periode 26 sampai 30 Juni 2025. Pihaknya memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang mengingat libur Tahun Baru Islam bersama dengan libur tahun ajaran baru sekolah. 14.520 tempat duduk itu diperuntukkan bagi sejumlah layanan kereta api dalam wilayah Divre 3 Palembang, masing-masing KA Bukit Srelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau sebanyak 6.360 tempat duduk pulang pergi. KA Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau 3.920 tempat duduk pulang pergi dan KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang 4.240 tempat duduk pulang pergi. Sampai 21 Juni 2025, 91% dari tempat duduk atau 13.183 tiket sudah terjual. Aida menyarankan masyarakat untuk membeli tiket di tempat resmi yang telah disediakan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, jenazah pendaki asal Brazil yang meninggal usai terjatuh di Gunung Rinjani rencananya akan dipulangkan setelah autopsi dilakukan hari ini di RS Bayangkara Mataram. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Siska Olivia. Selamat siang Siska, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, Fahmi dan saudara, dapat kami laporkan bahwa jenazah pendaki asal Brazil Juliana Marins yang meninggal usai terjatuh di Gunung Rinjani tiba di Rumah Sakit Bayangkara Mataram pada Rabu malam 25 Juni 2025 sekitar pukul 22.47 waktu Indonesia Tengah. Saudara, jenazah diangkut menggunakan mobil ambulans dari Posko Sembalun menuju RS Bayangkara Mataram menggunakan jalur darat. Sesampainya di RS Bayangkara Mataram, jenazah kemudian diterima oleh petugas Mataram tempat saat ini saya sedang berada. Rencana awalnya saudara, hari ini akan dilakukan proses otopsi jenazah di RS Bayangkara Mataram. Namun tadi pagi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Indah Damayanti Putri bersama dengan Kapolda Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa proses otopsi akan dilakukan di Denpasar Bali ataupun rumah sakit yang ada di Bali begitu, karena dokter forensik yang ada di RS Bayangkara Mataram sedang melakukan studi ke Pulau Sumatera, sehingga nanti seluruh autopsi akan dilaksanakan sesuai dengan SOP sebelum nanti jenazah akan dikembalikan ke negara asalnya di Denpasar Bali. Laporan terkini dari pihak keluarga dan juga kedutaan Brazil untuk Indonesia yang telah tiba di RS Bayangkara Mataram sejak tadi pagi sedang menuntaskan begitu semua proses administrasi dengan selesai sebelum nantinya jenazah akan dibawa. Terima kasih Siska, selamat kembali bertugas.
Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang, kami akan segera kembali. Menemani libur sekolah, ada yang seru nih di TVRI. Program edukatif yang dikemas secara menarik, melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, Kak Tenggo mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Omnivora, karena cenderung memakan serangga. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Halo teman-teman, di TVRI, belajar matematika akan terasa mudah dan menyenangkan. Jadi kesimpulannya adalah segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Apakah semua di sini paham? Paham ya. Dipandu Sandia Jayanti, serta ditemani oleh pengajar-pengajar yang asik juga loh. Belajar bersama matematika, setiap Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, jelang Hari Sastra Indonesia pada 3 Juli 2025, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Sastra Indonesia ke-12 di Jakarta. Pada kesempatan tersebut turut diluncurkan 6 jilid buku 90 tahun Taufik Ismail sebagai bentuk penghargaan atas kiprah dan dedikasi salah satu maestro sastra Indonesia. Gelaran peringatan Hari Sastra Indonesia ke-12 ini menjadi bukti komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat ekosistem sastra nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, tema kegiatan yang bertajuk Mengakar ke Bumi, Menggapai ke Langit, diambil dari judul antologi puisi Taufik Ismail. Frasa yang mencerminkan keseimbangan akar yang kuat pada nilai tradisi, lingkungan, dan kehidupan nyata, sekaligus aspirasi tinggi untuk bermimpi, berinovasi, meneruskan warisan budaya ke ranah yang lebih luas, dan mendorong perubahan yang positif. Kita berharap melalui Kementerian Kebudayaan, kita juga membuat berbagai kegiatan program yang terkait dengan pemajuan sastra. Satu dari 10 objek pemajuan budaya kita, antara lain dengan ada lab sastra, penerjemahan sastra, promosi sastra kita di internasional. Karena banyak karya sastra kita yang hebat-hebat, dari mulai yang klasik dulu dari zaman Pujangga Lama, Pujangga Baru, Balai Pustaka sampai yang kekinian itu belum diterjemahkan. Kementerian Kebudayaan mengapresiasi perjalanan panjang Taufik Ismail atas kontribusinya dalam dunia sastra Indonesia melalui peluncuran 6 jilid buku 90 tahun Taufik Ismail yang memuat kumpulan karya-karyanya dari masa ke masa. Peringatan Hari Sastra Indonesia semakin istimewa dengan penampilan berbagai tokoh nasional yang mempersembahkan musikalisasi puisi dan karya-karya sastra Taufik Ismail. Dilanjutkan dengan penayangan video pembacaan puisi diantaranya dari Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Anwar Ibrahim, Ari Ginanjar Agustian, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
serta Menteri Kebudayaan Fadlizon. BMKG Stasiun Maritim Sultra memprediksi masih akan terjadi peningkatan curah hujan di kota Kendari hingga awal Juli mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Tenggara memperkirakan beberapa hari ke depan hingga akhir Juni masih akan terjadi potensi peningkatan curah hujan di wilayah kota Kendari. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Maritim Sulawesi Tenggara, Faisal Habibi mengungkapkan peningkatan curah hujan ini diperkirakan akan terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di bagian selatan Sulawesi Tenggara. Lebih lanjut, Faisal Habibi mengungkapkan peningkatan curah hujan ini disebabkan beberapa faktor alam yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Peningkatan curah hujan ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Berdasarkan update dinamika atmosfer terbaru yang menunjukkan beberapa hari terakhir terjadi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, terutama di bagian selatan dan utara Sulawesi Tenggara. Dan ini akan terus berlangsung sampai awal Juli 2025. Ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sublunar yang masih mempengaruhi perairan kita, di mana gelombang ekuatorial itu aktif di wilayah kita sehingga mempengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. BMKG mengimbau warga kota Kendari untuk tetap waspada atas potensi bencana hidrometeorologi selama peningkatan curah hujan terjadi dan terus mengupdate informasi terkait cuaca melalui laman resmi BMKG. Muhammad Aswan Yudi Kurniawan, TVRI Sultra melaporkan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Klik Indonesia Siang hari ini. Saya Fahmi Andrian. Dan saya Brigita Kue, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.